Selamat pagi, Shalom. Kepada seluruh jemaat, kembali kita mau beribadah, baik yang onsite maupun ada yang online ya. Kita mau tetap sama-sama bersatu dengan satu tujuan, yaitu ibadah kepada Tuhan. Mari kita mau buka ibadah ini dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas yang Kau berikan untuk kami pada hari ini. Kau memulai Tuhan ibadah kami, biarlah ibadah ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, Kau mendengar seruan hati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kembali kami mau buka ibadah kami Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Sekali lagi ya, kurang semangat kayaknya yang Zoom nih ada yang Zoom ya Bu ya, beneran. Oke, sekali lagi, Shalom. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan bersama-sama, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat
hati bersyukur dan jiwa pun memuji hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, nama Yesus Di atas segalanya. Dipersilakan duduk. Mari kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kembali bersama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
Inilah doa kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu sehingga rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Mari berfirman kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu kebutuhan kami masing-masing, dan Tuhan yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan kami baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi kepada sekalian jemaat, baik yang ada di sini maupun yang ada secara online ya. Saya bisa melihat siapa saja, khususnya yang buka kamera. Selamat pagi. Mari kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bertanya kepada jemaat pada pagi hari ini, kalau ada satu hal yang paling saudara takuti di dalam kehidupan ini, apakah itu? Kira-kira apa ya? Luar biasa. Jemaat Raja Wali memang keren ya. Bilang sama tetangganya, kamu memang keren. Puji Tuhan. Yang di rumah, kalian keren ya, karena kalian mengadakan waktu untuk beribadah. Jadi jawabannya tadi apa? Betul apa betul? Harus betul gitu ya. Hari ini saya mau katakan, kalau saudara setuju dengan saya, hal yang harus kita takuti ya di dalam kehidupan ini ialah mati. Benar enggak? Rohani sekali dia ya. Maksud saya mati yang kedua. Ya, di mana kita binasa selama-lamanya. Ya, untuk bisa mati yang kedua itu pasti ada jalannya. Mau tahu jalannya nggak usah tahu ya, tetapi kita diperingatkan. Hari ini saya akan berbicara mengenai murtad. Ya, orang yang murtad pasti tidak akan ada di surga. Ya, itu sebabnya bagi kita yang masih punya kesempatan untuk hidup, yang harus kita jaga betul-betul adalah hati kita, supaya kita jangan murtad, jangan sampai kita mundur daripada Tuhan. Ya, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Seringkali sehabis khotbah ada komentar, ini mah pengajaran. Siapa bilang bukan? Ya, karena firman Tuhan itu ada 4 fungsi. Raja Wali pasti tahu karena 17 tahun saya ada di sini. Saya selalu mengingatkan, firman Tuhan itu pertama-tama berfungsi untuk mengajar. Betul apa betul? Jadi kita di sini kalau kita beribadah ya kita belajar tentang firman. Firman ini berisi nasihat. Firman ini mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Firman ini menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk menjadi seperti Yesus. Siapa yang mau seperti Yesus? Semuanya mau. Saya mau seperti Yesus. Tetapi bagaimana jalannya? Begitu banyak liku-liku yang coba menghalangi kita untuk mencapai garis akhir. Di dalam minggu pertama saya berkata-kata tentang ada 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir, keluar tetapi tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Hanya 2, Kaleb dan Yosua. Ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengajar itu. Ya, yang kedua, kalau kita mau diperbaiki melalui interaksi kita dengan firman Tuhan, itu firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Bagaimana reaksi kita pada waktu ada dosa yang kita perbuat ditegur oleh Tuhan? Biasanya ngambek, ayo ngaku apa ngaku? Ya, nggak mau ke gereja lagi ah. Firman Tuhannya melulu nyindir terus. Ya, jadi saudara merasa terusik. Sebenarnya pada waktu saudara terusik seperti itu, itulah saat untuk memperbaiki diri. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Kok tahu ya orang itu
kesalahan saya dibeberin, pasti nih ada yang ngadu nih ke Bugem atau ke Pak Gem gitu ya. Saudara, Tuhan sedang berbicara. Siapa yang percaya di sini Tuhan kita hidup? Kalau Tuhan kita hidup, dia itu berbicara, betul? Kalau Tuhan itu hidup, dia itu beracara di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu sebabnya dengar suara Tuhan pada waktu dia berbicara. Waktu dia menyatakan kesalahan. Tidak seperti itu, Tuhan kita hanya tidak, tuh salah tuh, udah lu rasain. Enggak begitu saudara. Tetapi memperbaiki kelakuan. Pada waktu Daud mengatakan, aku sudah berdosa Tuhan, terhadap kamu saja, terhadap engkau saja aku sudah berbuat dosa. Maka saat itu dia menerima pengampunan. Ya, pengampunan ada kalau hati kita ini remuk di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa. Saya salah Tuhan, saya minta ampun. Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Dan fungsi yang keempat daripada firman Tuhan adalah mendidik kita di dalam kebenaran. Supaya apa sih? Ada 4 fungsi ini. Kalau kita lanjutkan baca 2 Timotius pasal 3 ayat 17-nya, supaya setiap manusia kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Amin saudara. Kalau saudara hidupnya tidak seperti ini, itu question ya. Question mark, ada satu tanda tanya yang besar. Tandanya tidak ada sesuatu yang saudara dengar selama ini yang sudah mengubah kehidupan saudara. Mari kita buka saja. Di dalam Ibrani pasal yang kelima saudara. Ibrani pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-11 sampai pasal 6 ayat yang ke-8. Apa judul perikop di situ? Peringatan supaya jangan murtad. Ya, kalau mau dijelaskan lagi, jangan masuk ke dalam hukuman kekal, jangan masuk ke neraka. Karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Saudara baca di dalam Matius 24. Neraka itu saudara diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Neraka itu bukan buat saudara dan saya. Yesus begitu luar biasa, dia menderita. Dia menjalani via dolorosa. Dia menanggung segala penyakit kita supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini ada judul firman Tuhan ya oleh penulis Ibrani. Ini surat ya Ibrani. Ibrani ini adalah sebuah surat ya saudara. Bukan sekedar kitab, tetapi dia ini surat ya kepada orang-orang Ibrani. Siapa penulisnya? Belum diketahui dengan pasti. Saya mau lihat di dalam ayat yang ke-11 saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tentang hal itu, hal apa sih saudara? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Artinya harus diajarkan berulang-ulang, harus didiskusikan, harus dibahas. Ya, saudara, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Hal apa? Kita akan mundur ya kalau kita mau tahu ini hal apa sih yang sedang dibicarakan oleh penulis Ibrani, kita akan mundur. Ya di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya dari ayat 5 itu berbicara mengenai Kristus saudara. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan
ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, itu sebabnya ayat 11 mengatakan tentang hal itu. Tentang Kristus dan karyanya, tentang Kristus dan penebusannya. Itu dikatakan harus banyak dikatakan, harus banyak dibicarakan, tapi sukar untuk dijelaskan. Ya, kenapa saudara? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kita berdoa ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengenai lamban untuk mendengar. Artinya kita dengar. Ya, kalau bahasa bekannya begini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, jadi tidak ada yang masuk ke otak. Itu sebabnya jadi orang Kristen, berapa lama pun kita tidak pernah mengalami apa yang namanya perubahan. Gede ambek terus saja berjalan, tersinggungan terus saja dipelihara saudara ya. Itu tidak akan memperbaiki kelakuan saudara. Ya, sukar untuk dijelaskan karena banyak penghambatnya. Ada musuh kita yang tidak suka kalau kita maju di dalam level untuk mengikuti Tuhan. Lamban dalam hal mendengarkan. Tetapi saudara, untuk handicap yang satu ini, untuk kelemahan yang satu ini, Tuhan berjanji dalam Yesaya 50. Ya, coba Yesaya 50 ayat 4 dan 5 boleh ditampilkan. Di situ dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya ini berkat yang Tuhan sediakan kepada kita saudara. Orang-orang yang percaya seharusnya kita punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan biasanya berbicara balik kepada kita. Pernahkah kita dengar suara Tuhan? Memang tidak pernah ada orang yang mungkin kalau dalam dunia orang-orang Bani Kedar ya, banyak sekali kesaksian karena memang kita tidak sanggup untuk menghampiri mereka. Ya, Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi semua orang itu datang kepada mereka. Tetapi jarang di antara orang-orang percaya yang kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jarang Tuhan menampakkan diri. Atau Tuhan bersuara seperti bersuara kepada Samuel. Samuel, ya dipanggil sampai 3 kali. Ya, tetapi percayalah saudara, Tuhan masih berkata-kata kepada kita. Ya, minta kepada Tuhan kalau memang ini janji Tuhan buat kita. Ya, biarlah kita setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana aplikasinya? Bagaimana saudara tahu Tuhan sedang mempertajam pendengaran? Itu pada waktu kita baca firman. Ya, bagaimana Tuhan akan berkata-kata kepada kita kalau kita tidak pernah buka firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana dia berkata-kata kepada kita. Kalau saudara tidak pernah datang ke gereja dan dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan sementara saudara main HP. Ya, kalau saudara dengar firman Tuhan sementara saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, ini kelemahan daripada ibadah online saudara. Apalagi yang maaf ya, nggak nyindir nih, kameranya dimatikan. Ngapain tuh? Gitu ya saudara. Dengar firman Tuhan apalagi masak di dapur atau sambil nyuci. Bisa nggak Tuhan berbicara kepada kita? Ya, kalau cara kita mendengarkan firman Tuhan seperti itu.
Kita tidak menyimak, kita tidak duduk diam di dalam hadiratnya Tuhan seperti Maria, saudara. Ya, ada Marta, ada Maria. Ya, saya percaya itu mewakili dua kelompok orang-orang percaya. Ya, ada orang percaya yang senangnya melayani terus, tapi tanpa satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Maria lebih memilih hubungan yang baik dulu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan beri banyak pelayanan kepada kita. Amin, saudara. Itu sebabnya mari ya kita teruskan ya di dalam ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Siapa yang dimaksudkan dengan kamu di dalam ayat yang ke-12 ini, saudara? Ya, kalau kita melihat, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kira-kira ini Kristen baru apa Kristen lama? Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu jadi pengajar gitu. Ya, ini Kristen lama apa Kristen baru, saudara? Kristen lama. Ya, yang sudah banyak menerima firman Tuhan, yang sudah banyak diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Ya, tetapi khotbah keras sedikit, saudara, akan bereaksi hebat. Ya, khotbahnya keras banget sih gitu. Ya, belum bisa mencerna makanan keras. Saudara, untuk jadi Kristen yang kuat, kita harus makan makanan yang keras. Orang yang makan bubur terus itu akan jadi orang yang lemah. Gak pernah ada daging di dalamnya. Daging itu keras. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ya kita diperingatkan ya untuk jangan jadi murtad. Siapa sih yang diperingatkan? Bukan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan memang tidak perlu peringatan ini. Tetapi kita ya yang sudah ikut Tuhan sekian lama, 17 tahun saya di Raja Wali, gak berasa ya. Dulu Yovita masih segini. segini maksudnya ya. Rio juga segini, apalagi Leoni gitu ya. Sekarang mereka sudah jadi pelayan-pelayan Tuhan. Luar biasa. 17 tahun saya ada di tempat ini ya. Kita ada di tempat ini. Bu Meyung, Pak Samuel, orang-orang yang setia. Ya, ada lagi ya. Banyak jemaat yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ayat 13 bilang apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk siapa? Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, ada banyak doa yang bagus loh untuk membuat panca indera kita terlatih. Ya, panca indera seperti mata. Singkapkanlah mataku ya Tuhan, supaya aku bisa melihat ya keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu. Ya, biarlah setiap pagi Tuhan memberikan saya lidah seorang murid, supaya dengan perkataan saya bisa jadi berkat. Dengan perkataan saya bisa memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Apa yang sudah saudara buat dengan panca indera ini? Mata, telinga seorang murid, mata seorang murid. Pemandangan apa yang saudara lihat? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita punya panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini langkah-langkah yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk supaya kita jangan menjadi orang yang murtad. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita akan melihat lanjut ya di dalam ayat yang pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat pasal 6 ayat 1 ini berbicara mengenai orang Kristen yang berbuat dosa, mengaku bertobat. Ya, jadi sudah kumat dia tobat gitu ya, sudah tobat dia kumat lagi ya, jadi tomat gitu saudara ya. Jadi hal-hal seperti ini selalu ada ya. Ya, saya berbuat dosa, bukan saya sudah jatuh di dalam dosa gitu ya, doakan saya. Gak maju-maju, nanti setelah didoakan dia rasa lepas, enak, berbuat dosa lagi gitu ya. Jadi seperti lingkaran setan. Tuhan bilang jangan ya, mari kita tinggalkan ya asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 4 dan 5 itu berbicara mengenai kita loh saudara. Ya, saudara perhatikan apa yang kita dapat pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan yang pertama, ya, kita adalah orang yang diterangi hatinya. Ya, dulu hati kita penuh dengan macam-macam kekotoran, kegelapan saudara. Tetapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebabnya ada sukacita pada waktu kita pertama kali bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman semua jemaat yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Ya, bagaimana kasih yang mula-mula itu saya diberkati dengan kesaksian daripada Pak Samuel. Bagaimana dia diubah menjadi orang yang malas-malasan ke gereja, yang harus ditelepon, yang harus dijemput. Tapi satu kali dia sampai minta pelayanan ya kepada ibu gembala yang di mana dia beribadah saat itu. Ya, ini adalah perubahan. Apakah saudara pada waktu saudara percaya kepada Tuhan mengalami perubahan seperti ini? Ya, saya di dalam hari Senin ya kalau tidak salah, saya sudah memberitakan firman mengenai before and after. Ya, saudara ingat apa kalau before and after? Itu rumah yang biasanya direnovasi, digambar before ya, ada atap yang bocor ya, jendela yang pecah, pintu yang reot dan sebagainya. Tetapi after saudara ya, after renovasi gitu ya, rumah itu menjadi rumah yang bagus, yang dikagumi oleh orang. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ya, Tuhan datang untuk memberi satu kehidupan yang bagus kepada kita. Ya, orang yang judi berhenti berjudi, orang yang suka nipu berhenti menipu. Ya, orang yang suka mencuri berhenti mencuri. Ya, dan mulai mempunyai satu harga diri, ya, bisa bekerja dengan kekuatan diri sendiri dan bisa membagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Ya, Tuhan adalah ahlinya pemulihan saudara. Ya, hidup kita ini perlu dipulihkan. Khususnya pemulihan ke dalam itu jauh lebih penting daripada pembenahan di luar.
ya saudara. Kalau kita di dalamnya sudah dipulihkan dengan baik, pasti itu keluar loh saudara. Ya, dari cara kita berbicara, cara kita menyikapi masalah, cara kita bereaksi pada waktu kita dikecam, dimarahi, ya, dinasehati dengan keras. Itu semua akan menunjukkan bagaimana Roh Kudus sudah beracara di dalam kehidupan kita. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi orang Kristen yang sumbu pendek sudah tidak lagi, sumbunya panjang banget gitu ya. Artinya saudara jadi orang yang sabar. Amin. Tidak ada yang amin ya saudara. Ini memang keras ya. Firman Tuhan hari ini memang keras. Supaya saudara mengetahui bahwa yang punya potensi untuk jadi murtad itu kita. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah berjalan sekian tahun dengan Tuhan, masih ada potensi untuk jadi murtad. Halo. Ya. Saudara, saya mencatat beberapa hal ya yang Tuhan berikan dalam kitab. Pernah mengecap karunia surgawi, suasana surga turunlah ya. Itu luar biasa saudara. Saya alami itu waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, rugi sekali kalau saudara sudah sekian tahun ikut Tuhan tapi belum pernah mendapat baptisan Roh Kudus. Cari itu. Ya, cari itu, jangan bahasa rohnya. Bahasa roh akan keluar sendiri. Ya, cari kepenuhan Roh Kudus. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Coba di dalam ayat 5 kita lihat. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Saudara, bagaimana kita bisa mengecap firman yang baik dari Allah kalau pada waktu kita mendengar khotbah kita tidak memberikan perhatian yang penuh? Bagaimana kita bisa mengecap firman yang baik dari Allah kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dan merenungkannya? Dan juga karunia-karunia dunia yang akan datang. Apa itu? Ya, Tuhan bilang di dalam Yeremia, aku tidak akan memberikan kau ya rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat dalam dunia saudara, karena Tuhan kita memang menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita, ya, menyembuhkan kita waktu kita sakit, memberikan kita kekuatan waktu kita lemah. Tapi kita juga dikatakan, saya sering dengar ini ya, memang bukan dari kalangan Kristen, selamat dunia akhirat. Apa artinya itu? Ini yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita saudara sekalian ya, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, peringatan hari ini, jangan murtad ya. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh orang murtad. Bagaimana gambaran Tuhan tentang orang yang murtad saudara. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka apa? Menyalibkan lagi anak Allah, menyalibkan lagi. Ya, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima karya salib Yesus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka kita yang seharusnya dihukum, ya, itu dapat akses ya untuk menerima pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Ya, sekarang kita bisa masuk ke dalam surga dengan satu keyakinan. Karena apa saudara? Karena Yesus sudah mati, Yesus sudah menjadi jembatan bagi kita. Yang membangun salib sudah jadi jembatan bagi kita, menjembatani jurang yang ada antara kita dengan Bapa di surga. Ya, itu sebabnya kita harus bersyukur. Ini adalah masa-masa penantian. Hidup dalam dunia tidak lama-lama banget kok saudara. Kalau kita kuat sampai 100 ya puji Tuhan. Ya, tetapi banyak dari kita mungkin akan sudah pulang kurang dari 100 tahun. Ya, karena firman Tuhan katakan 70 tahun
Kalau kuat 80 tahun, setelah itu semuanya kesusahan. Susah jadi orang tua ya saudara. Lutut udah mulai sakit ya, Pak Samuel ngangguk-ngangguk. Ya Ibu Meyung ya. Oh, tapi ada kebanggaan kalau sampai seusia ini kita masih setia kepada Tuhan. Ya, ingat loh mereka. Ini tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Kenapa? Tambah keras. Saya seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Petrus juga nggak kalah serunya loh di dalam menyangkal Tuhan. Sampai 3 kali gitu. Sungguh aku tidak kenal orang itu. Wah, sakit sekali ya. Padahal Tuhan itu begitu akrab dengan Petrus. Tapi saat-saat di mana Tuhan memerlukan dukungan, Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Sama jahatnya dengan Yudas. Sama saudara. Tetapi kenapa Petrus itu ya bisa menjadi murid yang militan, sedangkan Yudas mati gantung diri? Apakah Tuhan pilih kasih? No, semuanya dari sini. Bagaimana respon saudara pada waktu kita belajar tentang firman Tuhan? Ya, walaupun firman Tuhan ini keras, tapi itu makanan keras yang bisa membuat kita jadi orang Kristen yang kuat, jadi orang Kristen yang bukan anak-anak lagi, tapi orang Kristen yang dewasa. Berapa lama diperlukan buat seorang petobat baru untuk jadi orang Kristen yang dewasa? Itu tergantung daripada responnya terhadap firman Tuhan. Biar kita berdoa hari ini supaya Tuhan melembutkan hati kita. Waktu kita duduk di sini, ya, kalau ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Pada waktu kita sepertinya menyimak, mendengar firman Tuhan, kalau ada pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, saudara, tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua firman yang kita belajar pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu peringatan. Ya, kalau saudara pulang tidak ingat apa-apa tentang khotbah ini, ingat satu, jangan murtad saudara. Ini yang harus ditakuti. Kalau kita sampai murtad, kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan karena kita mengeraskan hati. Ya mungkin Tuhan juga berbicara kepada Yudas. Ya, kalau Yudas bilang, sorry, ya saya benar-benar hilaf. Ya saya mau bertobat seperti Daud ya waktu dia berzina dengan Batseba. Dia diperbaharui saudara. Tetapi kalau keraskan hati, ini yang dikatakan menyalibkan anak Allah lagi. Menyalibkan sekali lagi anak Allah. Dan menghina Tuhan di depan umum. Saudara setuju atau tidak setuju, kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus menata diri kita, dibantu saudara. Bukan kuat-kuatnya kita sendiri, tidak ada seorang Kristen yang bisa kuat tanpa ada pertolongan daripada Roh Kudus. Tanpa ada suara Tuhan yang terus-menerus memperingatkan dia untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh ya menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sebelum itu mari buka di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ini masih mengenai orang yang murtad. Ya, 2 Petrus pasal 2. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia ini, kita saudara, kita telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Keras ya ini. Lebih baik tidak usah mengenal sama sekali. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya,
Katakan kepada teman yang di sebelah saudara, saya tidak mau jadi murtad. Tuhan akan tolong saya. Puji nama Tuhan saudara. Ya, mari kita merenung sebentar. Ya, hal-hal apa yang hari-hari ini telah membuat kita sepertinya kok kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau kita oke-oke saja, jangan kompromi dengan dosa saudara. Nggak apa-apa ini mah ya, nggak ada yang tahu kok. Tuhan nanti hari Minggu saya kebaktian ya, Tuhan ampuni saya ya. Tapi dari Senin sampai Sabtu saudara melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara seperti yang dikatakan oleh perikop ini, ya kita membahas terus tentang bertobat, tidak pernah maju. Ya, sebagai satu ayat yang mungkin harus kita pegang, Tuhan ingin anak-anaknya maju. Ada orang tua di sini yang suka kalau anaknya kelas 1 terus? Umur 6 kelas 1, umur 13 kelas 1 gitu ya. Umur 20 kelas 1 gitu ya. Kita tertawa loh saudara, tetapi ini yang terjadi di dalam komunitas orang percaya. Kelas 1 terus, gak pernah naik level. Ya, saudara mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1. Ya, kita lihat 2 Petrus pasal 1 sekarang. Saya sebenarnya sudah menyusun khotbah dengan kalimat-kalimat yang tertata rapi, tetapi saya gak dapatkan ya, rupanya ini ya, tapi gak apa-apa, khotbahnya udah hampir habis. Ya, saudara, Tuhan sendiri yang mengambil alih ini. 2 Petrus pasal 1. Saya bacakan ya, saudara, dari ini sebagai ayat penutup. Karena kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Yang kelima, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ya, pada waktu kita percaya Tuhan, itu yang ada iman, saudara. Kebajikan. Kepada kebajikan itu pengetahuan. Kepada pengetahuan ayat 6, penguasaan diri. Ya, kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini level, ya, tingkat, ya. Saya tidak tahu, mari kita introspeksi, ya. Hari ini firman Tuhan buat setiap kita, ya, tidak ada yang terlewatkan karena Tuhan mengasihi semua kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, ampuni kami Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini telah kembali menegur kami, menasihati kami agar kami waspada terhadap bahaya kemurtadan. Kalau ada di antara kami pada pagi ini yang sudah suam-suam, tidak semangat lagi ikut Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan kembali diberikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh kembali bersemangat buat Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami boleh menjadi orang Kristen yang berbuah. Terima kasih Tuhan. Berkata-kata terus kepada setiap jemaat yang Kau kasihi, yang telah Kau tebus oleh darah-Mu. Biar kami tidak menyalibkan anak Allah lagi untuk kedua kalinya, dan kami tidak menghina Tuhan di hadapan umum karena kami tidak hati-hati dengan perilaku kami. Kami menjadi batu sandungan. Tuhan tolong kami sekalian. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang bisa memuliakan nama Tuhan. Yang nyata buah-buah yang ada di dalam kami adalah kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada, ayo kita tepuk tangannya jangan seperti itu. Untuk Tuhan ya, kita tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti Rio yang berdoa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat beribadah seperti biasa. Terima kasih atas firman-Mu, supaya kami tidak memiliki hati yang keras. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang pernah didengar telinga, yang tak pernah Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan kepada yang membacakan pengumuman. Baik, selamat
datang semuanya. Semua diberkati. Amin. Kita diberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala. Ingat, jangan murtad, ya. Jangan murtad. Baik, kita lanjut saja dengan pengumuman. Sekolah minggu sebentar dimulai jam 10.30 atau setengah 11 melalui Zoom. Doa bersama besok jam 7 malam melalui Zoom. Kaum wanita diadakan setiap Rabu ke-1, ke-3, dan ke-5 jam 7 malam melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ibadah via online dan mau memberikan persembahan, silakan di 5890134701. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita tutup ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maha besar Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Kami bisa ada di tempat ini, kami bisa beribadah bersama-sama, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, betapa beruntungnya kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya karena ada di dalam nama Yesus keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Dosa kami diampuni. Yesus sudah bayar di kayu salib. Yesus sudah curahkan darahnya bagi kami, sehingga Engkau menghapus segala kesalahan kami.
Kau berikan keselamatan kepada kami. Kami mengecap semua yang baik daripadamu Bapa. Kau berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kau pimpin kami, Kau tuntun jalan kami. Waktu kami jatuh, Engkau menolong kami sehingga tidak sampai tergeletak. Waktu melewati lembah kelam, Engkau menyertai kami. Gadamu dan tongkat senantiasa menghibur kami. Engkau bawa kami ke tempat rumput yang hijau. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Bapa, kami sudah mendengar firman, dijauhkan daripada kami untuk menyalibkan Engkau kedua kali. Dijauhkan daripada kami untuk menghina Engkau di hadapan umum dengan murtad. Kami tidak mau sampai itu terjadi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, di mana umur kami semakin bertambah, biarlah kami tambah cinta kepadamu. Di mana umur kami bertambah, kami tambah kenal kepadamu. Kami tambah sayang kepadamu. Karena kami harus tinggal serumah denganmu Tuhan. Kami harus serupa dengan Yesus. Supaya kami bisa tinggal serumah dengan Engkau. Biarlah tambah hari kami tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari kami tambah benci dosa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan kami kuat di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau tolong buat semua kami yang sudah hadir Tuhan. Kau memberikan perlindungan, biarlah tangan-Mu melindungi setiap keluarga kami yang ada di dalam rumah tangga kami. Engkau jaga, Kau lindungi dari segala macam penyakit, dari mara bahaya. Biarlah kiranya Engkau melindungi kepada kami. Kau berkati setiap usaha kami, berkati dagangan kami, berkati pekerjaan kami. Biarlah kiranya kasih karunia Allah melimpah, anugerah Allah, rahmat Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Kau berkati semua hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL, Singar, pemain musik, pemandu sound system, Asyar. Biarlah Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita mengangkat tangan, Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.